Cerita dimulai di dunia yang keras di mana darah yang lemah ditumpahkan agar yang kuat dapat minum, dan di mana alam liar yang buas memaksakan hukumnya yang ketat pada semua orang. Di tengah lingkungan yang memusuhi ini, Yuan sedang mengintai mangsanya di semak-semak sementara temannya berbisik padanya tentang perlunya tetap tenang dan mengingat pelajaran yang telah ia pelajari, menunjuk pada mangsa tak curiga yang sedang merumput di dekatnya. Ketika saat yang menentukan tiba dan perintah untuk melepaskan panah diberikan, tembakan meleset lebar dan mengeluarkan suara yang mengejutkan hewan itu, menyebabkannya melarikan diri. Hal ini memicu frustrasi sang instruktur, yang meneriakkan namanya dengan putus asa bercampur amarah. Pria itu memarahi muridnya dengan keras karena gagal menangkap mangsa dan malah mematahkan busurnya, sementara Yuan mencoba menyelamatkan situasi dengan tawa gugup, mengklaim busur itu patah terlalu mudah, mungkin karena usianya. Namun, alasan ini tidak diterima oleh sang instruktur, yang marah dan menyesal, menegaskan bahwa ia baru membeli busur yang ia namai Angela itu seminggu yang lalu. Sang instruktur menyerah pada keputusasaan, mencatat bahwa ia tahu sejak awal bahwa keinginan pemuda itu untuk belajar berburu tidak memiliki tujuan yang nyata. Ia bertanya-tanya tentang motif yang membuat seseorang dari kalangan bangsawan bersikeras untuk berburu, dan menyarankan ia belajar ilmu pedang sebagai alternatif yang lebih cocok untuk status sosialnya. Yuan membalas dengan realistis bahwa keterampilan ilmu pedang tidak menghasilkan uang sampai pemakainya disewa. Kemudian tiba-tiba ia memotong ucapannya untuk menyarankan pindah ke lokasi lain untuk mencari uang, yang ia lihat sebagai satu-satunya sarana bertahan hidup di dunia yang ia gambarkan sebagai korup ini. Kenyataannya, pemuda ini adalah Yuan Ites, yang nama aslinya adalah Kim Yuan, dan ia bereinkarnasi di dunia ini setelah kematiannya dalam kecelakaan mendadak. Meskipun seorang bangsawan, situasinya sulit. Ia berada di dasar hierarki keluarganya tanpa harapan mewarisi nama atau kekayaan. Sebaliknya, ambisi terbesarnya adalah bertahan hidup tanpa dilucuti pakaiannya dan diusir selama perebutan kekuasaan saudara-saudaranya. Tetapi masalah yang lebih besar sedang mengintai mereka saat itu. Temannya tiba-tiba menghentikannya dengan raut wajah cemas, menunjuk dengan panik ke segerombolan serigala liar yang sedang melahap mayat dalam kegelapan. Tiba-tiba, Yuan menembakkan panah ke serigala-serigala itu. Tetapi masalahnya adalah panah itu tidak mengenai salah satu dari mereka, melainkan membuat serigala-serigala itu menyadari lokasi mereka. Dalam adegan yang mencerminkan kekejaman realitas, ia menyadari bahwa dunia tempat ia bereinkarnasi ini dicirikan oleh realisme abad pertengahan dengan segala detail dan kebrutalannya yang berlebihan, di mana orang mati tidak menemukan kedamaian bahkan setelah kematian mereka. Sementara ia bertanya-tanya apakah mayat-mayat itu milik orang-orang dari desa mereka di tengah ketidakpastian, temannya mengatakan sesuatu yang memperkuat satu keyakinan dalam dirinya yang tidak menerima keraguan, yang lemah di dunia ini tidak lain adalah mangsa bagi yang kuat. Yuan mengencangkan tali tangannya dengan kuat, bertekad untuk tidak menjadi mangsa di era ini dan yakin akan kebutuhannya yang sangat besar akan uang. Pada awal kedatangannya, ia berharap memiliki kekuatan super atau jendela status seperti para pahlawan cerita. Tetapi ketika ia menyadari dunia ini tanpa fantasi semacam itu, ia mengalihkan tujuannya sepenuhnya ke mengumpulkan kekayaan. Uang adalah kuncinya untuk meninggalkan provinsi ini dan melakukan apapun yang ia suka, entah menjadi pedagang atau petani bebas. Jadi, ia memutuskan dengan semangat yang jelas untuk mengumpulkan setiap koin yang jatuh ke tangannya, berapapun biayanya. Saat matanya bersinar dengan hasrat akan uang, temannya memanggilnya untuk menunjukkan padanya tanaman yang ia temukan. Menjelaskan bahwa itu adalah rumput setan kecil, ramuan langka yang sangat baik untuk menghentikan pendarahan dan meningkatkan kewaspadaan. Sementara pemburu itu membanggakan pengetahuannya yang luas tentang herbal, Yuan menyela dengan satu pertanyaan yang mengkhianati prioritas materialnya, mengatakan, pasti mahal. Yuan mengambil tanaman itu dengan gembira dan meletakkannya di tempat panahnya, persis seperti ia meletakkan uang. Temannya memperhatikan sesuatu di tanah, jadi ia mengambilnya dan bertanya apakah bungkusan herbal ini miliknya. Ia menyangkal kepemilikannya, yang memicu keheranan temannya, yang menegaskan bahwa tidak ada yang berani menjelajah sedalam ini ke hutan kecuali mereka. Menyimpulkan dengan terkejut bahwa ada orang lain di sini. Kebingungan mereka terpotong oleh jeritan mengerikan yang menusuk keheningan hutan, membekukan teman itu di tempat karena parahnya kejutan. Keduanya bergegas menuju sumber suara untuk menemukan pemandangan yang mengerikan di mana seorang anak menjerit meminta bantuan sambil berpegangan pada cabang pohon, dikelilingi oleh segerombolan serigala kelaparan dari segala sisi. Jeritan gadis yang ketakutan itu meninggi, meminta diselamatkan dari kesulitan mematikan ini. Temannya, Joseph, mengenali gadis itu, menjelaskan bahwa ia adalah Dale, putri Robert, dan bertanya-tanya dengan takjub mengapa seorang anak berada di tempat berbahaya ini. Dihadapkan dengan banyaknya serigala, teror mencengkeramnya. Jadi ia menyarankan kepada tuannya agar mereka segera mundur dan memanggil bantuan karena ketidakmampuan mereka untuk menghadapi jumlah ini sendirian. Tetapi Yuan tidak mendengarkan peringatan itu dan berlari cepat menuju bahaya, yang mengejutkan temannya. Joseph mencoba menghentikannya, memperingatkan bahwa ini bukan serigala biasa, tetapi monster pemakan manusia. Tetapi Yuan menenangkannya dan memerintahkannya untuk menyelamatkan Dale sementara ia mengambil alih mengalihkan perhatian kawanan itu. Temannya tertegun oleh perilaku ini, tidak dapat percaya bahwa seorang bangsawan akan mengorbankan dirinya sebagai umpan untuk menyelamatkan seorang gadis dari rakyat jelata. Tetapi kebenarannya sangat berbeda. Yuan menyalahkan dirinya sendiri karena tidak belajar berburu lebih cepat. Setelah menemukan bahwa tempat ini tidak lain adalah tambang emas,
Yuan mulai menghitung serigala, yang jumlahnya melebihi 10, dan alih-alih takut, ia menghitung keuntungan besar yang akan ia tuai dari menjual bulu mereka. Ia bersiap untuk konfrontasi dengan antusiasme, memanggil mereka pencari uang, menyebabkan Joseph menatapnya dengan takjub, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Pemuda itu bergerak dengan kelincahan luar biasa, tetapi ia memegang pedang dengan cara yang aneh. Serigala-serigala itu bergegas ke arahnya dengan cepat seperti kawanan. Ia terkejut dengan kecepatan gerakan serigala dan menggunakan pedangnya untuk memblokir serangannya. Serigala itu menggunakan gigitan kuatnya dan mematahkan pedang itu dengan mudah, menyebabkan Yuan terkejut. Saat ia teralihkan, serigala lain mendekat dan mengarahkan gigitan fatal ke lehernya, dan Joseph meneriakkan nama tuannya, tidak dapat percaya apa yang terjadi. Sementara itu, dalam perbatasan wilayah Ites di desa Baltradan, prosesi inspeksi keluarga bergerak di antara penduduk desa yang sengsara yang membungkuk ketakutan. Nyonya Ites mengungkapkan rasa jijiknya yang parah pada bau busuk sambil menutup hidungnya. Ia diikuti oleh putra tertua, Philip Ites, menunggang kudanya, dipimpin oleh penguasa wilayah itu, Gessin Ites, yang mengutuk pedesaan yang menyedihkan ini dan bau busuknya yang biasa. Philip mendekati ayahnya dengan meminta maaf, memberitahunya bahwa Yuan tidak dapat ditemukan, menyatakan ketidaksetujuannya atas keberaniannya untuk absen dari prosesi inspeksi, kemudian dengan jahat menawarkan untuk mengirim tentara untuk mencari bocah itu. Penguasa memerintahkan putra tertuanya, dengan nada keras, untuk melupakannya dan berhenti mencari si bodoh itu, menambahkan dengan ketidakpedulian yang jelas saat ia bergoyang dari mabuk bahwa kematiannya di suatu tempat, seperti ibunya yang menyedihkan, tidak berarti apa-apa baginya. Saat prosesi hendak memasuki desa, tumpukan besar jerami yang ditumpuk di pintu masuk menghentikan penguasa. Jadi, ia bertanya dengan ketidaksetujuan tentang alasan keberadaannya. Penduduk desa bergegas meminta maaf dan menjelaskan bahwa mereka menempatkan jerami itu untuk menutupi jejak latihan Yuan, yang terlihat jelek di mata, memprovokasi ejekan penguasa, yang mencemooh gagasan serangga menyedihkan seperti dia berlatih. Tetapi ejekan itu tiba-tiba menghilang dan digantikan oleh kejutan yang mengikat lidah penguasa ketika ia melihat di balik tumpukan jerami lekukan dalam di pohon-pohon akibat pukulan yang menghancurkan, membuatnya bertanya-tanya dengan takjub pada apa yang ia lihat. Sementara itu, di dalam hutan, adegan kembali ke Yuan, di mana ia berhasil menghadang gigitan serigala dengan tangannya sebelum mengenai lehernya, dan serigala itu terkejut karena tidak dapat menembus kulitnya. Sama seperti ia berhasil mematahkan pedangnya, ia menyadari bahwa bertarung dengan pedang tidak cocok untuk gayanya. Jadi, ia melemparkan senjatanya dan menjatuhkan salah satu serigala ke samping, memutuskan untuk bertarung dengan caranya sendiri dan menghadapi kawanan serigala, yang ia namai pencari uang, dengan tangan kosongnya. Yuan sepenuhnya percaya pada prinsip bertahan hidup yang terkuat, dan bahwa uang adalah satu-satunya caranya untuk menghindari menjadi mangsa. Untuk mendapatkan uang ini, ia membutuhkan satu hal, kekuatan luar biasa, memungkinkannya melampaui batas manusia. Joseph terkejut ketika ia melihat Yuan melumpuhkan seekor serigala dengan satu pukulan. Menerkam mereka dengan ganas dan melumpuhkan mereka satu persatu, ia menghancurkan serigala terakhir dengan pukulan keras yang mengubahnya menjadi mayat tak bernyawa. Dalam adegan yang membuat temannya gemetar tidak percaya pada kekuatan yang begitu perkasa. Sementara Yuan berbalik dengan dingin, bertanya tentang nilai moneter dari hadiah ini, kekuatan ini tidak datang dari mana-mana. Yuan telah menyadari sejak kecil bahwa hidup di dunia ini tidak mudah. Ia menderita intimidasi dari saudara-saudaranya yang lebih tinggi darinya dalam hierarki keluarga dan yang tidak ragu untuk memukulinya dan memanggilnya anak haram yang tidak punya ibu. Dengan ancaman dan pukulan yang terus berlanjut, ia memahami kekejaman dunia ini dan menjadi yakin bahwa bahkan jika ia dipukuli sampai mati, tidak ada yang akan peduli padanya dan bahwa satu-satunya orang yang bisa ia andalkan adalah dirinya sendiri. Ia bertanya-tanya apa yang ia butuhkan untuk bertahan hidup di dunia abad pertengahan. Dan untungnya, ia memiliki keunggulan atas orang-orang di era ini, pengetahuan modernnya yang diperoleh dalam kehidupan sebelumnya sebagai seorang siswa di mana pikirannya penuh dengan informasi yang tak terbayangkan oleh penduduk dunia ini. Ia memutuskan untuk memanfaatkan ilmu olahraga dan latihan intensitas tinggi untuk membangun fisiknya. Dan meskipun ada keheranan dari orang-orang di sekitarnya pada konsumsi makanan yang mereka anggap sisa seperti gandum dan kubis, ia melihatnya sebagai makanan super yang ideal untuk membangun diet seimbang yang memberinya kekuatan yang ia cari. Ia menetapkan rezim latihan yang ketat berdasarkan sains olahraga modern dikombinasikan dengan seni tempur jarak dekat praktis. Dan dengan demikian hasil dari latihan berkelanjutannya terakumulasi setelah beberapa tahun bertekun dengan rezim latihan yang sama. Tubuhnya menunjukkan kekuatan yang luar biasa yang meningkat dengan setiap sesi latihan saat ia mulai merasa segar dan energik alih-alih kelelahan. Seiring waktu, pertanyaan tetap menggantung apakah kekuatan ini adalah berkat ilahi atau hanya ujian baru. Kembali ke medan perang, Yuan berdiri menyeka keringatnya, mengatakan ini adalah serigala terakhir. Sementara itu, temannya Joseph memeriksa anak Dale dan memastikan keselamatannya. Jadi, gadis itu melemparkan dirinya menangis ke pangkuannya, memanggil paman Joseph. Temannya memarahi tuannya dengan keras, menggambarkannya sebagai gegabah karena tidak menyadari bahaya dari apa yang telah ia lakukan. Tetapi ia segera mengungkapkan emosinya yang dalam pada seorang bangsawan yang berdiri di depan binatang buas tanpa ragu untuk menyelamatkan seorang gadis dari rakyat jelata, menawarkan terima kasihnya yang mendalam atas nama penduduk desa.
Sementara Joseph berbicara dengan serius, Yuan berada di dunianya sendiri menghitung keuntungannya, bertanya-tanya serigala mana yang akan dijual dengan harga tertinggi, menyebabkan temannya bertanya dengan takjub apa yang ia katakan, yang ia jawab singkat bahwa itu bukan apa-apa. Ia berbalik ke Dale dan bertanya tentang kondisinya, dan gadis itu mengonfirmasi dengan rasa terima kasih bahwa ia baik-baik saja berkat dia. Tiba-tiba, gadis itu bergidik ketakutan saat aura merah yang menakutkan muncul di belakang mereka, disertai dengan tekanan yang luar biasa, menyebabkan semua orang berbalik ke sumbernya. Seekor serigala raksasa muncul dengan mata merah menyala dan tubuh besar, menimbulkan kepanikan di hati Joseph, yang menjerit bahwa itu adalah monster sungguhan, membutuhkan seluruh pasukan untuk dihadapi, menuntut mereka segera melarikan diri. Tetapi Yuan kemudian menyadari bahwa dunia ini mengandung monster sungguhan dan bukan hanya dunia abad pertengahan. Jadi ia tersenyum percaya diri dan bertanya pada binatang itu apakah ia adalah pemimpin kawanan. Kemudian ia meminta maaf dengan sinis karena telah membunuh pengikut monster itu, mencatat bahwa bulu serigala dijual dengan harga tinggi. Ia merasakan monster itu memandangnya sebagai mangsa saat menggeram bersiap menerkam. Monster itu menerkam dengan ganas ke arahnya, tetapi ini tidak mengubah apapun dalam persamaan baginya saat ia menghindari gigitan monster itu dengan terampil, menegaskan bahwa apapun itu, kulitnya akan dijual dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada yang lain. Ia mengarahkan pukulan kuat ke mata monster itu, menyebabkannya sedikit terhuyung dari kekuatan pukulan, tetapi ia menenangkan dirinya dengan cepat dan menatapnya dengan marah. Namun, Yuan berteriak marah karena ia menggores kulitnya secara tidak sengaja, yang berarti penurunan harganya di pasar. Monster itu menggeram kesakitan dan penghinaan, lalu mengeluarkan lolongan yang kuat. Pemuda itu menggunakan tangannya untuk menyumbat telinganya. Tiba-tiba, ia merasakan sensasi aneh menyapu dirinya dan fitur wajahnya berubah. Saat visi bentrokan pedang yang keras di tengah nyala api yang membakar melintas di depannya, dan ketika kepala seseorang terpotong dalam mimpi itu, ia bangun tiba-tiba menjerit kaget. Ia duduk di tanah terengah-engah, dipenuhi kebingungan dan keheranan pada apa yang baru saja terjadi, bertanya-tanya tentang nasib monster yang menakutkan itu. Menyadari beberapa saat setelah melihat sekeliling bahwa monster itu telah menghilang sepenuhnya dari tempat itu, ia memeriksa temannya dan anak itu, menemukan mereka dalam tidur nyenyak dan menarik napas lega bahwa semua orang aman. Ia menggendong temannya dan anak itu di punggungnya, memutuskan untuk kembali dengan cepat sebelum lebih banyak monster muncul, mengakui pada dirinya sendiri bahwa ia benar-benar bodoh tentang sifat dari apa yang terjadi. Saat ia meninggalkan tempat itu, ia tidak bisa menyembunyikan penyesalannya melihat mayat serigala yang ia tinggalkan, berharap ia bisa membawa bulu-bulu berharga itu bersamanya. Tetapi ia menyerah pada kenyataan, menyadari ketidakberdayanya dalam situasi ini, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ia harus meminjam gerobak lain kali. Setelah mendekati desa, ia memperhatikan lampu masih menyala, bertanya-tanya apakah penduduk desa masih mencari anak yang hilang. Di sini, imajinasinya mulai bekerja, berpikir bahwa meskipun ia menyelamatkan anak itu tanpa perencanaan sebelumnya, ini mungkin menjadi kesempatan untuk mendapatkan poin tambahan dengan ayahnya, membayangkan skenario mimpi di mana ayahnya menyatakan kekaguman atas kekalahannya terhadap kawanan serigala dan mengangkatnya sebagai penggantinya. Tetapi ia dengan cepat mengejek dirinya sendiri, mengusir ide yang mustahil itu, puas dengan harapan diangkat menjadi penjaga, setidaknya, yang akan memastikan ia tidak perlu khawatir tentang makanan di masa depan. Rangkaian pikirannya terganggu tiba-tiba oleh cahaya terang obor dan suara gerakan mencurigakan, menemukan dirinya terkejut di depan sekelompok satria bersenjata, dipimpin oleh Philip, yang menjerit padanya dengan kemarahan yang luar biasa, memanggilnya dengan nama lengkapnya dan mengutuk hilangnya dan keberaniannya untuk absen pada hari inspeksi penting. Berita itu menimpanya seperti petir saat ia tiba-tiba teringat bahwa hari ini adalah tanggal inspeksi. Menyadari ia berada dalam kesulitan nyata, terutama ketika ayahnya menggambarkannya sebagai anak yang kurang ajar, ia menaruh temannya dan berlutut, tergagap saat berbicara kepada ayahnya, mencoba membenarkan ketidakhadirannya dengan mengatakan ia memiliki keadaan yang tidak dapat dihindari. Tetapi ayah memotongnya dengan tajam, memerintahkannya untuk diam dan mengangkat kapak besarnya, mengancam akan menghancurkan kepala kurang ajarnya karena berani mengabaikannya. Pada saat-saat itu, Yuan mengutuk nasibnya secara internal, kesal karena harus mendengar kata-kata menghina ini setelah secara ajaib lolos dari kematian, menyesali hilangnya bulu serigala dan menggambarkan hidupnya yang sulit. Tetapi di tengah keputusasaan ini, sebuah ide melintas di benaknya, dan ia memutuskan ia bisa mengubah bencana ini menjadi peluang untuk keuntungannya. Ia memutuskan untuk menggunakan rayuan mutlak, menjerit kepada ayahnya bahwa ia tidak melewatkan inspeksi dengan sengaja, tetapi terlambat karena ia sibuk menyelamatkan orang di hutan. Sementara itu, salah satu pria dalam prosesi mengenali putrinya Dale terbaring di tanah. Jadi, ia menjerit namanya, memuji Tuhan atas keselamatannya setelah pencarian yang panjang dan memeluknya dengan air mata mengalir dari matanya, mengungkapkan kebahagiaannya yang luar biasa atas kelangsungan hidupnya. Yuan segera memanfaatkan kesempatan itu, menunjuk dengan terampil ke adegan itu dan berbicara kepada semua orang dengan suara keras, menjelaskan bahwa Dale terperangkap oleh segerombolan serigala pemakan manusia di hutan dan bahwa ia berjuang untuk menyelamatkan anak itu dan berhasil mengalahkan serigala-serigala itu. Bisikan keheranan muncul di antara penduduk desa sementara ia menyelesaikan pidato dramatisnya, menegaskan bahwa meskipun ia tidak dapat menghadiri inspeksi, ia percaya ia telah melakukan tugasnya sebagai putra seorang ksatria bangsawan.
Ia membungkuk dengan hormat yang dalam, meminta pengampunan ayahnya kali ini saja, berjanji padanya untuk terus melakukan yang terbaik untuk memastikan keamanan wilayah, lalu menambahkan dengan suara samar dan nada serakah, berharap ayahnya akan memberinya posisi kapten penjaga juga, yang memprovokasi kemarahan Philip, yang bergumam marah. Yuan memberi selamat pada dirinya sendiri secara internal atas tampilan hubungan masyarakat yang sempurna ini, meyakinkan dirinya sendiri bahwa jika ia adalah pewawancara, ia akan segera mempekerjakan dirinya sendiri. Ayah meledak dalam tawa, bertanya apakah ini benar-benar terjadi. Oh sayang, calon kapten penjaga. Tetapi ia segera menjadi serius dan curiga, bertanya tentang lokasi mayat serigala yang dituduhkan itu, menegaskan ia tidak berharap Yuan percaya tanpa bukti. Yuan panik secara internal, menjerit membela kejujurannya, menegaskan ia bahkan menghadapi serigala hitam besar. Tetapi ayahnya menyela dengan jeritan keras yang dipenuhi amarah, memerintahkannya untuk diam sepenuhnya. Ayah itu mengamuk, menuduh putranya berbohong, mengancam akan merobek mulutnya jika ia tidak diam. Tetapi Yuan tidak mundur. Sebaliknya, ia menantang ayahnya dengan dingin, bertanya apakah ia ingin berduel, menunjukkan kesiapan penuhnya untuk membuktikan keterampilannya. Meskipun membenci ayahnya, ia ragu untuk melawannya. Tetapi situasi itu tidak memberinya pilihan selain konfrontasi. Ayah itu menerima tantangan itu dengan senyum sengit, mengumumkan keinginannya untuk melihat sejauh mana keterampilan sejati putranya. Ayah memerintahkan putranya untuk mengangkat pedangnya, menegaskan duel itu hanya dengan senjata, yang memicu kemarahannya, mengutuk ayahnya secara rahasia, mengingat bahwa tidak ada yang mengajarinya cara menggunakan senjata sama sekali. Ketika perintah untuk menghunus pedang berdering, ia bingung melihat pedangnya yang patah. Menyadari peluang yang tidak setara, ayahnya mengutuknya, meremahkannya, dan memerintahkan putra tertua untuk meminjamkan pedangnya kepada saudaranya. Jadi, Philip setuju dengan gugup. Sambil menyerahkan pedang, Philip berbisik padanya, menasihatinya untuk meminta pengampunan sekarang sebelum terlambat sebagai satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Tetapi Yuan menolak nasihat itu, berpikir ia tidak bersalah. Menegaskan bahwa pria sejati tidak melarikan diri, ia meminta saudaranya untuk menyingkir dan mengambil pedang, berharap untuk belajar sesuatu dari duel ini. Ayah itu mencibir, menganggap ini lebih baik, sementara Yuan berkata pada dirinya sendiri bahwa menunjukkan keterampilannya adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan pengakuan ayahnya dan bertekad untuk membuktikan nilainya. Tiba-tiba, ayah merasakan sesuatu yang aneh saat aura merah buas muncul di depannya mengelilingi putranya. Ayah menerkam dengan cepat dengan kekuatan luar biasa menyerang. Tetapi pedang Yuan patah dengan mudah dari kekuatan tabrakan, dan ia menerima fragmen pedang dengan susah payah, menyebabkannya berdarah dan menderita. Sementara ayahnya tidak terluka karena mengenakan baju besi, ayah melanjutkan serangannya, memanggil putranya parasit, menjerit marah bagaimana ia berani menghinanya. Penduduk desa menyadari dengan ngeri bahwa tuan itu benar-benar serius dalam pertarungannya dan benar-benar berniat membunuh putranya. Selama serangannya, ayah mengungkapkan alasan tidak mengajarkan pedang kepada Yuan, beralasan bahwa ia akan tetap menjadi sampah yang tidak berguna bagaimanapun caranya, menegaskan dengan pukulan keras bahwa ia tidak akan pernah melampauinya, tidak peduli bagaimana ia mencoba. Ayah menjerit gila-gilaan, menyatakan wilayah itu miliknya sendiri, dan tidak ada seorang pun, bahkan kaisar, yang berhak mengambilnya darinya. Yuan bertanya-tanya dengan takjub apakah ayahnya telah kehilangan akal karena alkohol. Sementara pendarahan hebat menghambat penglihatannya, Philip meneriakkan nama saudaranya sebagai peringatan, dan ayah menjatuhkan pukulan keras. Putra mencoba memblokir serangan itu, tetapi kekuatan pukulan itu luar biasa dan menembus pertahanannya, memaksanya untuk mengakui kekalahan pada dirinya sendiri pada saat itu. Ia jatuh berlutut, kelelahan, sementara ayahnya berdiri di atasnya dengan dingin, memerintahkannya untuk mengetahui nilainya dan tempatnya dengan baik. Kemudian mengarahkan ancaman yang menakutkan padanya bahwa jika ia melihatnya lagi, ia akan menghancurkan kepalanya tanpa ampun. Ayah meninggalkan tempat itu, meninggalkan putranya hancur, dan keheningan ini hanya dipecahkan oleh suara salah satu penduduk desa yang memanggilnya Tuan Yuan. Kemudian, Pastor Valberg muncul marah pada perilaku Lord Gesson, menggambarkannya sebagai tidak adil. Dan meskipun Yuan memperingatkan bahwa seseorang mungkin mendengar mereka, Valberg tidak peduli, mengutip kekebalannya sebagai utusan dari Vatikan. Pastor melanjutkan keluhannya sambil merawat lukanya, menegaskan bahwa seorang ksatria harus memiliki kehormatan dan sangat mengutuk perlakuan ayah terhadap putranya dengan kekejaman seperti itu. Yuan mencoba menenangkan situasi dengan senyum lelah, mengatakan ia baik-baik saja dan yang paling penting adalah tetap hidup. Tetapi pastor menunjukkan absurditas situasi di mana ayah mengenakan baju besi lengkap untuk berduel dengan putranya yang tidak bersenjata, yang ia balas dengan tawa sinis bahwa ayahnya mungkin kehilangan akal karena minum berlebihan. Yuan duduk menghadapi kenyataan pahitnya, menyadari ketidakberdayanya total karena belum belajar seni pedang sebelumnya. Pastor mencoba menghiburnya, menjelaskan bahwa kekalahan itu logis mengingat pengalaman tempur tuan itu dan teknik keluarga yang ia warisi. Untuk mengilustrasikan perbedaan kekuatan, Pastor menyebutkan bahwa Sir Bridge dan FFT tetangga berhasil membunuh 300 tentara infanteri sendirian, yang mengejutkan pemuda itu pada kekuatan ksatria. Ia kemudian menyadari pentingnya teknik tempur, mengakui ia menjadi sombong setelah mengalahkan serigala dan berpikir ia bisa mengalahkan ayahnya yang mabuk. Tiba-tiba, Pastor bertanya dengan serius apakah ia benar-benar melihat serigala hitam di hutan.
Yoan mengonfirmasinya, mencatat bahwa Joseph dan Dale juga melihatnya. Terkejut dengan reaksi pastor, kepanikan muncul di wajah pastor saat ia menggumamkan doa-doa agama, meningkatkan kebingungannya. Pastor membuka buku tua untuk menjelaskan bahwa serigala hitam telah dianggap tabu sejak zaman kuno, di mana para pastor menyebut mereka pertanda kematian. Pastor menjelaskan bahwa menurut cerita yang berasal dari berabad-abad, kemunculan serigala hitam membawa kematian dan darah. Meskipun Yoan mengklaim tidak percaya pada tahayul, ia bertanya-tanya apakah serigala itu adalah pertanda untuk duelnya dengan ayahnya, yang disetujui pastor sebagai kemungkinan. Tetapi pastor dengan cepat mengubah nadanya untuk meyakinkannya, menegaskan dengan senyum bahwa itu hanyalah cerita lama tanpa perlu khawatir. Ia menambahkan bahwa Tuhan mungkin membantunya karena ia adalah orang yang baik yang lebih memilih orang lain daripada dirinya sendiri, yang disangkal pemuda itu secara rahasia, mengakui satu-satunya motifnya adalah uang. Sementara itu, di dekat wilayah Ites, khususnya di tanah tak bertuan Bridge, pembantaian mengerikan sedang terjadi di mana tangisan minta tolong dan permohonan meningkat. Para penyerang tidak menunjukkan belas kasihan kepada siapapun. Mayat dan darah berserakan di mana-mana dan keheningan sunyi berlaku di atas tubuh korban. Para penyerang bertanya dengan sinis mengapa para korban mencoba melarikan diri meskipun nasib mereka adalah kematian. Para penyerang berkomentar dingin tentang kekejaman adegan di mana semua orang di FFT terbunuh dan tubuh dibakar untuk melenyapkan jejak, tetapi mereka tidak peduli mengingat mereka hanya melakukan pekerjaan mereka untuk mendapatkan emas sementara api melahap bangunan FFT di belakang mereka. Akhirnya, seorang tentara bayaran melangkah maju untuk memberitahu pemimpin mereka, Ser Karamov, bahwa mereka selesai membersihkan, menyajikan kepadanya cincin segel keluarga Bridge sebagai bukti pemusnahan keluarga. Karamov meraih cincin segel keluarga Bridge di tangannya dan menghancurkannya dengan paksa, mengungkapkan kekecewaan beratnya karena Baron Bridge hanya bertahan 2 serangan darinya, meskipun harapan tinggi yang ia bangun pada rumor yang mengklaim ia membunuh 300 tentara sendirian, menggambarkannya bahkan tidak pantas menjadi boneka untuk hiburan. Karamov membanggakan identitasnya sebagai pedang kekaisaran suci, utusan kaisar dan kolektor segel. Mengeluarkan dekrit untuk menghukum semua bangsawan korup sesuai dengan kehendak kaisar, Karamov menjanjikan tentaranya dan pengikut kaisar emas dan kehormatan tak terbatas, memerintahkan mereka untuk berangkat untuk membunuh, mencuri, dan membakar semuanya tanpa ampun. Dengan jelas mendefinisikan tujuan mereka berikutnya menuju wilayah Ites. Sementara itu, Yoan sedang memimpikan adegan di mana dua ksatria saling bertarung, dan salah satu dari mereka dalam mimpi itu menangkis serangan yang lain dengan sangat mudah. Kemudian ksatria dengan baju besi emas merespons dengan serangan memenggal kepala ksatria lainnya. Kemudian ia melihat dalam mimpinya kepala ksatria yang terpenggal dan menyadari dalam keterkejutan diam bahwa kepala yang ia lihat adalah kepalanya sendiri. Yoan bangun di kamarnya ketakutan dan berkeringat, bertanya-tanya apakah apa yang ia lihat hanyalah mimpi. Mimpi buruk yang sama telah menghantuinya selama berhari-hari sejak melihat serigala hitam. Ia ingat pembicaraan pastor, menjelaskan bahwa serigala hitam telah dikenal sejak zaman kuno sebagai pertanda buruk di mana para pastor menganggap keberadaannya sebagai tanda buruk yang membawa darah dan kematian. Ia meletakkan tangannya di wajahnya, dengan cemas mengingat deskripsi pastor tentang serigala sebagai tanda kematian. Ia mencoba mengusir pikiran-pikiran ini dengan tawa gugup, meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanyalah tahayul dan mitos. Seperti yang dikatakan pastor, meyakinkan dirinya sendiri ia tidak melakukan sesuatu yang buruk pada serigala itu, tetapi ia tiba-tiba membeku ketika ia ingat melempar batu yang sangat besar ke arahnya. Ia memutuskan untuk menggoyahkan obsesi ini dari kepalanya dan pergi berlatih alih-alih berpikir yang tidak berguna. Saat Yoan sedang meninju batang pohon di hutan saat matahari terbenam, suara yang familiar menyela, memanggilnya anak tidak berguna. Kedua saudaranya, kedua dan ketiga dalam peringkat, muncul mengejeknya, mengingatkannya akan peringatan ayah mereka untuk tidak menarik perhatian jika ia ingin tetap hidup. Mereka terus mengejek keberaniannya untuk bertindak tangguh meskipun dipukuli sebelumnya, menggambarkannya sebagai anjing yang menggonggong tetapi tidak menggigit, meremehkan latihannya memotong kayu. Saudara-saudara itu mengejek gagasan bahwa orang rendahan seperti dia memiliki kekuatan nyata, menganggap memecah kayu bakar hanya sebagai trik murahan. Ketika mereka ingat apa yang ia katakan tentang bergabung dengan penjaga, mereka tertawa terbahak-bahak, menegaskan ayah mereka tidak akan pernah menunjuk sampah seperti dia. Sementara ia mengarahkan pukulan ringan ke pohon, salah satu dari mereka terus mengancam bahwa ayah mereka hanya akan menggunakannya untuk menghancurkan tengkoraknya dan memberinya makan babi. Tetapi tiba-tiba, suara tabrakan keras berdering dan serpihan kayu terbang saat pukulan Yoan menyebabkan kehancuran besar pada batang pohon, yang mengejutkan dan meneror saudara-saudara itu, menyebabkan mata mereka melotot dari rongganya. Dia berbalik kepada mereka dengan senyum yang menakutkan dan urat-urat menonjol di tubuhnya yang berotot, meminta mereka mendekat dan mengulangi apa yang baru saja mereka katakan. Kedua saudara laki-laki itu mundur dalam ketakutan ekstrim dan melarikan diri, berteriak bahwa mereka akan menceritakan semuanya kepada ayah mereka. Dia menatap kepergian mereka dengan putus asa, menggambarkan mereka sebagai orang bodoh yang menyedihkan karena hidup tanpa sedikit pun pemikiran atau kekhawatiran tentang cara mengamankan masa depan dan mata pencaharian mereka. Dia mengambil keputusan, memutuskan untuk mengabaikan orang lain dan kembali hanya berfokus pada pelatihannya. Tetapi tiba-tiba dia mendengar suara orang lain mengakui bahwa apa yang dikatakan saudara laki-lakinya adalah kebenaran yang sebenarnya. Saudara laki-lakinya, Philip, muncul,
mengonfirmasi dengan jelas bahwa ayah mereka tidak berniat menunjuknya ke posisi apapun, sesuatu yang Yan sudah duga sebelumnya, mengingat tidak membunuhnya adalah hal paling banyak yang bisa dia harapkan. Ketika Philip menanyakan tentang kekecewaannya, dia menjawab dengan realistis bahwa dia akan menemukan cara lain untuk mencari nafkah. Philip mengejutkannya dengan mengatakan bahwa ayah sebenarnya takut padanya, menjelaskan bahwa kekuatannya yang besar merupakan ancaman baginya. Ayah menginginkan anak-anak yang patuh sementara dia bersikeras hidup sesuai dengan prinsipnya sendiri, membuat ayah percaya bahwa putranya suatu hari akan merebut kedaulatan darinya dengan paksa seperti yang dia lakukan dengan kakek mereka, yang menurut Yan hanya omong kosong belaka. Philip memerintahkan seorang pelayan untuk membawa sesuatu, mengungkapkan sebuah mantel sederhana dan sebilah pedang panjang yang tidak diketahui asalnya. Selain sebuah pelindung dada cadangan, mengindikasikan bahwa dia tahu keinginan lama saudaranya untuk memiliki peralatan ini, Philip menegaskan bahwa dia berbeda dari ayahnya dan bukan orang bodoh untuk membuang orang yang kompeten. Dia membuat janji bahwa dia akan menunjuknya sebagai kapten penjaga begitu dia mewarisi kekuasaan. Philip menasihati saudaranya untuk terus berlatih dan tidak menimbulkan masalah sampai saat itu. Jadi dia menjawab, menggerutu bahwa dia tidak pernah menjadi orang yang memulai masalah. Philip meninggalkan tempat itu, mengangkat jarinya sebagai tanda bahwa dia keberatan dengan kata-katanya. Meninggalkan Yuan sendirian, merenungkan baju zirah itu, menyadari dengan terkejut bahwa itu adalah baju zirah yang sama yang dia lihat dalam mimpi buruknya. Dia bertanya-tanya dengan ketakutan apakah mengenakannya akan membawanya ke kematian yang sama yang dia lihat dalam mimpi itu. Tetapi dia merasakan intuisi aneh bahwa dia mampu mengatasi nasib ini meskipun kurang bukti dan memutuskan bahwa dia akan membutuhkan peralatan ini untuk menang berapapun harganya. Adegan beralih ke kedai tempat beberapa orang menyangkal cerita Yan. Tetapi seseorang bersikeras akan validitasnya, mengklaim secara epik bahwa dia membunuh 50 serigala dan meninggalkan rampasan karena harga diri, bertarung hanya untuk menyelamatkan Dale. Semua orang setuju dengan kemuliaannya, membandingkannya dengan ayahnya, Gesson, yang mereka gambarkan sebagai babi pemabuk, dan bahkan berharap dia memenggal kepala ayahnya dalam duel itu. Suara Robert menyela, menawarkan untuk membelikan minuman untuk semua orang. Dan ketika seseorang yang bertopeng menanyakan alasannya, dia membenarkannya sebagai perayaan karena Yan menyelamatkan putrinya. Salah satu yang duduk terkejut dan menanyakan kepada orang asing itu tentang identitasnya karena dia adalah wajah baru di wilayah itu. Yang dijawab oleh orang asing itu dengan tawa sinis yang menakutkan, mengomentari keberanian mereka untuk menghina penguasa mereka secara terbuka di depan orang asing. Orang asing itu duduk di kedai bertanya-tanya dengan takjub melihat keberanian pemuda itu dan penduduk desa yang tidak menunjukkan rasa takut. Orang asing itu berbalik dengan senyum licik ke arah salah satu pria, menyatakan minatnya yang besar pada cerita yang baru saja dia ceritakan, dan memintanya dengan antusias untuk menceritakan lebih banyak tentang Yan Ites, yang menimbulkan kecurigaan dan ketakutan pria itu. Sementara itu, Yuan berjalan sendirian di malam hari, bersenandung gembira, memimpikan masa depannya yang cerah sebagai kapten penjaga begitu saudaranya Philip mengambil alih kekuasaan. Dia merasa jalan emasnya akhirnya telah dimulai dan mulai mempertimbangkan kembali evaluasinya terhadap saudaranya, menganggapnya seseorang yang dapat diandalkan. Tiba-tiba, dia melihat seseorang tergeletak di tanah, berpikir dia mabuk, dan memutuskan karena tanggung jawabnya sebagai calon kapten penjaga untuk tidak mengabaikannya. Dia mendekati pria itu dengan senyum ramah, memperingatkannya agar tidak tidur di tempat terbuka karena takut akan dingin, dan menawarkan bantuan untuk membawanya pulang. Tetapi pria itu tidak menjawab. Tiba-tiba, dia menyadari sesuatu yang dingin bersinar diletakkan di lehernya. Dan tiba-tiba, perasaan bahaya menyelimutinya, dan dia bertanya-tanya dengan terkejut apa yang sedang terjadi. Dalam sekejap, pria itu menyerang dengan belati. Tetapi Yuan tidak bisa melihat serangan itu, bertanya-tanya dengan panik tentang identitas penyerang, dan apakah dia adalah pembunuh bayaran yang dikirim oleh ayahnya. Dia mengesampingkan ide bahwa ayahnya berada di balik serangan itu karena dia akan datang untuk membunuh sendiri. Kemudian bertanya-tanya dengan ketakutan apakah ibu tirinya adalah pelakunya, juga mengesampingkan keterlibatan saudaranya. Dia menyadari dia tidak bisa menebak siapa yang mengirimnya, jadi dia berteriak bertanya kepada penyerang apa yang dia inginkan. Dia berpikir itu tentang uang, jadi dia menawarkan kepada penyerang semua yang dia miliki dengan imbalan pembebasannya. Meskipun dia tidak memiliki 1 sen pun dalam kenyataan, penyerang itu menjawab dengan dingin bahwa dia punya cukup uang, meningkatkan kebingungan dan terornya mengenai motif sebenarnya. Penyerang itu berhenti tiba-tiba, memanggilnya dengan nama lengkapnya dan menyatakan dia akan mengajukan pertanyaan. Penyerang itu mengancam akan menyembelihnya segera jika dia tidak menyukai jawabannya. Yuan berdiri tercengang oleh keanehan situasi, bertanya-tanya pada dirinya sendiri tentang kegilaan orang ini yang mengancam hidupnya. Kemudian mengajukan pertanyaan, dia mencoba menenangkan diri, memanggil pengalaman masa lalunya dalam wawancara kerja. Memutuskan untuk menjawab dengan sempurna untuk menyelamatkan hidupnya, penyerang itu mengumumkan dimulainya wawancara dengan senyum menakutkan, dan pemuda itu bersiap untuk konfrontasi. Penyerang itu mengejutkan Yan dengan komentar aneh, menunjuk pada fisiknya yang kuat yang tidak menyerupai ayah babinya, bertanya dengan curiga apakah dia benar-benar putra Gues. Dia membeku karena terkejut dan kebingungan, tidak percaya bahwa ini adalah pertanyaan yang menentukan nasibnya. Dia mengutuk nasibnya memikirkan jawaban yang tepat, lalu tergagap, mengatakan bahwa kadang-kadang singa mungkin terlahir dari garis keturunan babi.
Keheningan yang mencekam meliputi, di mana penyerang tidak menunjukkan reaksi, membuatnya berpikir dia menjawab salah dan akan mati. Tiba-tiba, penyerang itu meledak dalam tawa keras, histeris, menyatakan kekagumannya yang mendalam atas jawaban itu, tetapi dia menolak permintaan Yuan untuk membebaskannya. Dengan tatapan iblis, penyerang itu mengumumkan kepadanya, mengatakan dia sekarang adalah miliknya. Dia berdiri tercengang, tidak mengerti arti kata-katanya. Ternyata pria ini adalah Kigal, pembunuh bayaran terbesar kekaisaran dan master racun dari Nessus Guild. Dia mengasah keterampilan pedangnya melalui pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya. Dan karena gerakannya menyerupai ular, dia kemudian dikenal sebagai si ular berbisa. Kagal menderita masalah yang sulit, setelah gagal menemukan pengganti yang layak mewarisi keterampilan pedangnya yang unik. Meskipun pencariannya yang melelahkan di mana-mana, bahkan di dalam serikat pembunuh itu sendiri, dia hanya menemukan serangga tak berharga yang kurang kualifikasi untuk menggantikannya. Dia ingat saat-saat menyaksikan para peserta pelatihan jatuh di hadapannya, di mana beberapa menunjukkan potensi, tetapi mereka menolak keras untuk mempelajari keterampilan pembunuh, lebih memilih kematian yang terhormat daripada menodai reputasi mereka. Kagal telah membunuh lebih dari 30 pewaris keluarga ksatria bangsawan yang memilih kematian atas nama kehormatan daripada menerima pelatihannya. Karena kehabisan kesabaran dan merasa waktu semakin ketat dalam pencariannya untuk seorang pengganti, dia memutuskan untuk mengunjungi penyihir kekaisaran, meminta bantuan. Penyihir itu menyambut si ular berbisa, yang memberikan kematian damai kepada semua orang, dan mengungkapkan kepadanya bahwa murid yang dia cari berada di Kastil AS, seorang pencuri pedesaan kecil yang terlupakan, dan merupakan salah satu putra penguasa pemabuk yang cabul. Kagal mengejek ramalan itu, menggambarkan Kastil AS sebagai tempat yang kotor dan terbelakang, meremehkan gagasan penggantinya berada di sana, mencatat bahwa 1 koin emas sudah cukup untuk membeli separuh tanah itu. Tetapi penyihir itu tertawa dengan percaya diri dan menawarkan untuk mengembalikan uangnya jika ramalannya berbohong. Terlepas dari keraguan dan kekhawatirannya tentang penyihir yang mencuri koin, dia memutuskan untuk mempercayainya sebagai upaya terakhir. Kagal ingin mempercayai penyihir itu karena dia menyia-nyiakan waktu bertahun-tahun mencari dan tidak punya waktu lagi. Namun, ketika dia menginjak tanah pencurinya, keraguan merasukinya dengan kuat lagi, bertanya-tanya apakah orang yang layak menggantikannya benar-benar ada di tempat yang menyedihkan ini dan memutuskan dalam dirinya sendiri untuk membunuh anak itu segera jika dia tidak menyukainya. Kembali ke saat ini, Kagal memperkenalkan dirinya kepada Yuan sebagai Master Nessus Guild, menyatakan dengan tegas dia tidak punya waktu lagi untuk disia-siakan dan bahwa dia akan menjadi penggantinya. Kemudian dia memberinya 2 pilihan tanpa pilihan ketiga. Kematian di tangannya sekarang atau mempelajari keterampilan pedangnya. Yuan berdiri takjub, tidak memahami situasinya, dan bertanya kepadanya, tergagap tentang jumlah yang harus dia bayar untuk mempelajari keterampilan ini. Kagal menjadi marah, menjelaskan dia tidak akan menerima uang, meningkatkan keheranannya karena dia tidak percaya seorang Master Guild dengan keterampilan ini akan mengajarinya secara gratis. Dia bersukacita karena menganggap ini mendapat jackpot dan bertanya kepada Kagal dengan antusias mengapa dia begitu lama, memanggilnya Master, menyatakan bahwa dia menunggu seseorang seperti dia sepanjang hidupnya. Kagal memperingatkan muridnya bahwa keterampilannya adalah keterampilan pembunuh dan mempelajarinya akan mencapnya dengan rasa malu dan membuatnya menjadi noda dalam sejarah keluarga ksatria manapun, membuatnya rentan terhadap cemoohan sepanjang hidupnya. Tetapi Yuan menyela dia dengan teriakan putus asa, menegaskan dia sama sekali tidak peduli tentang kehormatan atau rasa malu, memohon padanya untuk mengajarinya. Kagal setuju, terkejut dengan jenis anak baru ini. Yuan segera memanfaatkan kesempatan itu dan bertanya kepada master barunya apakah dia akan memberinya uang saku, mengingatkannya akan kekayaannya dan kebutuhannya yang mendesak akan uang pada usia seperti itu. Kagal menatapnya dengan takjub, menyadari anak ini adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Di Kastil AS, Lord Gesson mengumumkan akhir inspeksi dan niatnya untuk keluar sebentar, mengucapkan selamat tinggal kepada istrinya. Putra tertua dan ibu tirinya menegaskan mereka akan mengurus kastil selama ketidakhadirannya. Tetapi begitu dia pergi, mereka bertukar pandangan penuh arti. Istri itu bergumam dengan kebencian bahwa kastil akan menjadi miliknya tidak peduli bagaimana Philip melawan. Sementara dia mencibir secara rahasia, meyakinkannya bahwa penguasa berikutnya tidak lain adalah Philip Ites. Lord itu berteriak dengan marah kepada putra sulung dan istrinya, menyatakan dia muak dengan pertengkaran konstan mereka sepanjang hari, memberi mereka izin untuk melakukan apapun yang mereka suka, lalu berangkat. Philip bertanya kepada ayahnya bagaimana harus bertindak mengenai Yan, yang belum kembali. Tetapi ayah itu berteriak keras, memanggil putranya dengan namanya, membuatnya takut. Ayah itu menjawab dengan ketidakpedulian dan kekejaman. Menganggap kematian si lemah itu tidak berarti apa-apa baginya, memerintahkan mereka untuk tidak membuang waktunya membicarakannya. Philip meminta maaf kepada ayahnya, mengklaim dia mengerti. Tetapi begitu ayah pergi, fitur wajahnya berubah sepenuhnya, dan dia mulai bertanya-tanya dengan khawatir dan kebingungan tentang keberadaan saudaranya dan apa yang dia lakukan sekarang. Di hutan dekat kastil, Kagal memutuskan untuk menguji keterampilan Yan. Pemuda itu meminta untuk meminjam pedang, menjelaskan dengan malu-malu bahwa dia sering mematahkan pedang, jadi Master setuju. Kagal terkejut dengan pembicaraannya tentang mematahkan pedang, menggambarkannya sebagai anak ceroboh yang tidak dia sukai apapun tentangnya. Ketika Yuan mengambil kuda-kuda bertarung, Kagal bertanya-tanya apakah anak ini benar-benar putra dari keluarga ksatria,
memutuskan untuk membunuhnya segera karena kuda-kudanya yang aneh. Murid itu bertanya apakah dia diwajibkan menggunakan keterampilan pedang atau bisa bertarung dengan bebas. Jadi, Kigal mengizinkannya bertarung sesukanya. Yuan tersenyum sedikit ketika dia diizinkan menggunakan tinjunya atau batu atau apapun karena itu tidak akan mengubah hasilnya. Dia menyerang tiba-tiba dan menggunakan tinjunya untuk mematahkan pedangnya dengan mudah dari kekuatan benturan dengan pedang Kagal. Dan pada saat itu, Master menyadari kesalahan keraguannya. Dan saat menatapnya dengan terkejut, akhirnya mengakui kekuatan besar anak itu. Kagal terkejut dengan tekanan udara yang dihasilkan dari pukulan Yuan. Menyadari bahwa jika pukulan itu mengenainya, tulang dan ototnya akan hancur. Menyamakan kekuatan anak itu dengan singa bukan manusia. Tetapi dia memutuskan untuk bertarung dengan serius menggunakan teknik bertarung seperti ular. Dan Yan bertanya-tanya dengan takjub pada gerakan master yang aneh dan tak terduga. Dia mencoba memblokir serangan itu, tetapi serangan itu mengubah jalurnya seperti ular, mengenai wajahnya, dan dia jatuh ke tanah, berteriak kesakitan. Kagal berkata dia berhasil memukulnya dengan sisi datar pedang, tetapi tertegun karena anak itu tidak kehilangan kesadaran meskipun kekuatan pukulan itu menggambarkannya sebagai konyol. Kagal memuji muridnya, menegaskan bahwa jika dia dilahirkan 1000 tahun yang lalu, dia akan menjadi pahlawan legendaris. Yuan berterima kasih padanya, tetapi Master menambahkan peringatan tentang kelemahan fatal yang dia miliki. Dia menyatakan dengan tegas dia pasti akan mati jika dia terus seperti ini, memicu keterkejutan dan kebingungannya karena dia tidak mengerti artinya. Kagal memperingatkan muridnya dengan tegas bahwa ketidakmampuannya untuk mengendalikan kekuatannya yang berlebihan akan menjadi penyebab langsung kematiannya. Tetapi dia mengecam pembicaraan ini, menolak gagasan menjadi cukup bodoh untuk menyebabkan kematiannya sendiri. Tidak mempercayai kemungkinan ini, Master memintanya untuk menyerang lagi jika dia yakin, kemudian menawarinya kesepakatan yang menggiurkan untuk memberinya emas jika dia bisa mematahkan pedang Master alih-alih pedangnya sendiri. Setelah mendengar kata emas, fitur wajah Yuan berubah sepenuhnya dan matanya bersinar karena keserakahan. Keraguannya berubah menjadi antusiasme yang tak tertandingi, dan dia berjanji kepada masternya untuk memenuhi syarat itu segera. Dia berlari dengan kecepatan luar biasa ke arah master untuk menyerang, dan suara bentrokan pedang yang kuat berdering di tempat itu. Tetapi hasilnya mengecewakan karena pedangnya hancur lagi dan pecahannya terbang ke wajahnya, membuatnya berteriak kesakitan. Dia ingat dengan pahit bahwa situasi ini sangat cocok dengan apa yang terjadi padanya selama duel ayahnya. Kagal menjelaskan kepada muridnya bahwa masalahnya bukan pedang, tetapi kekuatannya yang tidak terkontrol, menekankan perlunya belajar mengendalikan itu, jika tidak, kematian akan menjadi nasibnya. Kagal melemparkan sepotong bilah pedang yang patah padanya, menjelaskan bahwa mematahkan sesuatu itu mudah bagi master pedang, tetapi kesulitannya terletak pada kontrol. Yuan akhirnya mengerti dia perlu belajar mengekang kekuatannya untuk menghindari kematian dan untuk mencapai mimpinya menjadi kapten penjaga AIDS. Master memberitahunya bahwa jika dia belajar mengekang kekuatannya, dia bisa melakukan hal-hal menakjubkan. Dalam sekejap mata, Kigal mengarahkan pukulan cepat ke Yuan. Dia terkejut ketika melihat baju zirah logamnya terbelah dua dengan satu pukulan bersih. Yang meningkatkan keheranannya adalah bahwa Master hanya menggunakan sarung pedang, bukan bilah, menjelaskan bahwa kontrol kekuatan memungkinkannya untuk memotong apapun, bahkan tanpa bilah yang tajam. Kagal tersenyum, mengatakan dia tidak bisa membayangkan sejauh mana kekuatan yang akan dicapai muridnya ketika menguasai kontrol ini. Master mengumumkan akhir pembicaraan dan dimulainya pelatihan serius. Ketika Yuan bertanya dengan cemas apakah dia akan mati, Kigal mengonfirmasi pelatihan akan melelahkan dan mungkin benar-benar menyebabkan kematian, bertanya apakah dia siap. Dia menjawab dengan antusiasme yang besar dengannya. Adegan beralih ke desa kastil yang tenang di mana Yuan muncul dengan wajah bengkak dan tanda-tanda jelas dipukuli dari pelatihan keras. Dia berbicara pada dirinya sendiri tentang kesulitan mengendalikan kekuatannya, mencatat dia akhirnya belajar untuk tidak mematahkan pedangnya, tetapi mendambakan untuk mempelajari ilmu pedang yang sebenarnya. Tiba-tiba, keributan menarik perhatiannya, dan dia melihat sekelompok orang asing yang dia pikir adalah elf karena penampilan mereka. Dia berteriak pada pemimpin kelompok, bertanya mengapa mereka berdiri di sana. Pemimpin kelompok memerintahkannya untuk pergi segera karena area itu dibatasi. Yuan menjawab dengan tajam, membenci orang asing yang mendikte perintah kepadanya. Pemimpin itu tertawa dengan sombong, mengidentifikasi dirinya sebagai milik pasukan tentara bayaran langsung kaisar. Dia mengungkapkan mereka adalah skuad serigala Aquitane yang terkenal. Alih-alih takut, Yuan berteriak dengan takjub dan gembira, bertanya tentang gaji tentara bayaran karena dia menginginkan pekerjaan seperti mereka. Seorang penjaga bertanya dengan sinis apakah dia benar-benar ingin menjadi tentara bayaran seperti mereka. Menjelaskan dengan mengejek bahwa apa yang mereka dapatkan dalam satu misi tidak sebanding dengan gaji kapten penjaga. Dia mengungkapkan mereka mendapatkan 2 koin emas per misi, yang mengejutkannya dengan keheranan ekstrim. Penjaga itu memperingatkan Yuan bahwa fisiknya yang kuat membuatnya menjadi target yang lebih besar, menekankan bahwa keterampilan adalah yang paling penting dalam pekerjaan mereka, yang dia setujui. Sementara dia tenggelam dalam mimpinya, memikirkan untuk mengubah jalur karirnya untuk mendapatkan emas yang belum pernah dia lihat dalam hidupnya. Dia bertanya-tanya dengan serius apakah bekerja sebagai tentara bayaran lebih baik daripada posisi kapten penjaga. Sementara itu, Karamov dan kelompoknya tiba di dalam kastil.
Tetapi tiba-tiba, sesuatu yang aneh terjadi. Tangan Yan bergerak tanpa sadar, berusaha menghunus pedangnya, menyebabkan dia sangat terkejut dan bingung. Peri yang menemani Karamov menyadari gerakannya, berteriak dengan marah, menganggap perilakunya sebagai puncak penghinaan, mengancam akan memenggal kepalanya segera karena berani mencoba menghunus pedangnya di depan masternya. Karamov campur tangan untuk menenangkan Peri Jien dan bertanya kepadanya dengan tenang tentang identitasnya. Yuan tergagap berkeringat, mengidentifikasi dirinya sebagai anggota keluarga Ites. Kemudian Karamov mengungkapkan identitasnya sebagai ksatria pengawal kekaisaran. Yuan terkejut lagi ketika dia menemukan tangannya di gagang pedangnya tanpa sadar. Perasaan menakutkan menyelimutinya. Dia belum pernah mengalaminya sebelumnya. Bahkan ketika menghadapi serigala hitam atau ayahnya, dia menggambarkan perasaan ini sebagai niat membunuh yang berasal dari Karamov yang mencekik seperti mangsa yang berdiri tak berdaya di hadapan predator yang tak terkalahkan. Dia memerintahkannya untuk menyingkir karena dia menghalangi jalan. Dia merasakan jantungnya berdetak kencang karena ketakutan dan ketegangan. Seorang prajurit mengejek ketakutannya yang jelas dan prajurit lain menggambarkannya sebagai pengecut. Kemudian dia memperingatkannya dengan nada sinis untuk berhati-hati lain kali, meragukan akan ada lain kali untuknya. Jane bertanya kepada masternya apakah benar meninggalkannya hidup-hidup. Tetapi Karamov menjawab dia tidak ingin menimbulkan keributan pada hari yang baik seperti itu. Dia memasuki kastil dan menggumamkan sesuatu yang misterius bahwa waktu mereka untuk bergerak belum dimulai. Yuan bertanya-tanya dengan bingung mengapa seorang ksatria kekaisaran berada di tempat terpencil seperti itu. Tiba-tiba Philip muncul bergegas menerima tamu agung itu. Dia menyambut Karamov, memperkenalkan dirinya sebagai Lord keluarga Ites berikutnya dan bertanya kepadanya dengan antusias tentang alasan kunjungannya. Ibu tiri menyatakan kekagumannya yang mendalam pada Karamov, menggambarkannya sebagai sangat tampan dan memperkenalkan putranya John sebagai pewaris sejati Lord, mengabaikan Philip sepenuhnya. Dia terus menggoda Karamov, menyatakan penyesalan atas pernikahannya yang terlalu awal dan menawarkan kepadanya masuk ke kastil bagian dalam. Karamov tidak membalasnya, tetapi dia mencoba menarik perhatiannya lagi. Namun, dia mengabaikannya sepenuhnya. Sebaliknya, dia bertanya dengan tajam dan serius tentang keberadaan Gesson. Philip keberatan dengan penyebutan ayahnya tanpa gelar, menganggapnya tidak pantas terlepas dari status. Tetapi ibu tiri menyela dia lagi, membela Karamov sebagai ksatria terbesar kekaisaran, berhak memanggil siapapun sesukanya, dan mengumumkan sebagai nyonya rumah dia akan menangani penyambutannya, mengisyaratkan Philip untuk tidak keberatan. Philip menatap dengan kebencian pada ibu tirinya, menggambarkannya sebagai licik karena mencoba merebut kesempatan untuk menunjuk putranya John sebagai pewaris kastil. Tetapi Karamov menyela mereka dengan teriakan keras, memerintahkan mereka untuk diam. Dia mengusir semua orang, dengan kasar, memerintahkan mereka untuk membawakannya alkohol alih-alih obrolan mereka. Kemudian dia mengumumkan dengan dingin dia akan menunggu di dalam kastil sampai kedatangan Gesson. Di hutan gelap, Yan mengayunkan pedangnya dengan kekuatan besar, menciptakan tekanan udara yang hebat. Dan selama pertarungan, dia ingat aura berbahaya yang dia rasakan ketika dia bertemu Karamov. Kagal mengawasinya dalam diam sejenak sebelum berteriak padanya, tiba-tiba memanggilnya bodoh karena kurang fokus, melemparkan belati padanya. Dia memblokir belati dengan susah payah sambil mengerang karena menderita sedikit luka di lehernya dan tampak sangat tegang. Kagal memarahi muridnya, mengatakan jika belati itu diracuni, dia akan mati. Menanyakan alasan gangguannya, Yuan mengakui sesuatu mengkhawatirkannya tentang ksatria yang mengaku sebagai pengawal pribadi kaisar. Dia melihatnya tidak logis bagi mereka untuk menutup gerbang dan mengendalikan masuk dan keluar di daerah itu dengan cara ini. Kagal menjawab dengan dingin, bertanya apa yang bisa dia lakukan tentang hal itu, apakah itu mencurigakan atau tidak. Kagal menjelaskan bahwa Karamov adalah ksatria langsung kaisar, prajurit terkuat di benua itu, dan baju zirahnya sendiri adalah legendaris. Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu apakah Karamov lebih kuat dari masternya. Kagal mengakui dengan serius bahwa jika dipaksa menghadapinya, dia akan membalikan punggungnya dan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Kagal memukul kepala muridnya untuk membungkamnya, menegaskan hasil pertarungan tidak diketahui sampai diperjuangkan. Kemudian dia memarahinya dengan keras, menggambarkannya sebagai anak setengah pintar yang mengkhawatirkan orang lain sementara bahkan tidak mampu mengendalikan kekuatannya sendiri atau tidak tahu ilmu pedang dasar. Yuan mendapatkan kembali fokus dan memegang pedang dengan serius, mengumumkan kesiapan untuk mencoba. Master menghela napas dan memberi isyarat padanya untuk menyerang. Yuan berlari, menyerang dengan kuat, dan suara Master berdering, memintanya untuk mengulang. Serangan terus berlanjut dengan Kagal berteriak lagi setiap kali. Dia mulai bertanya-tanya dengan bingung mengapa serangannya tidak berhasil. Dia memperhatikan Master hanya menggunakan sarung pedang, bukan bilah, namun dia tidak bisa memotongnya. Keal menjelaskan rahasianya terletak pada aliran kekuatan. Dia menasihati muridnya untuk tidak mengayunkan pedang secara membabi buta, tetapi untuk mentransfer aliran kekuatan dan memfokuskannya di ujung pedang. Saat Yan mengayunkan pedangnya, dia perlahan mulai memahami arti kontrol kekuatan. Kagal segera menyadari perubahan itu saat suara teredam pedang muridnya berubah tajam. Yuan mengeksekusi pukulan kuat yang berbeda dari sebelumnya. Pada saat itu, dia yakin jika dia menggabungkan semua yang dia pelajari dengan jumlah kekuatan yang tepat, dia akan berhasil.
Kagal tiba-tiba merasakan ketakutan yang intens, menggambarkan situasinya sebagai berbahaya. Dalam sekejap, dia menemukan pedangnya terpotong tanpa menyadari apa yang terjadi. Yuan berdiri takjub, menatap pedang masternya yang terpotong dengan tidak percaya, lalu berteriak dengan kegembiraan yang luar biasa, menyatakan keberhasilannya dalam tugas itu dan pemahaman penuh tentang perasaan yang diperlukan, menganggapnya sangat mudah. Tetapi Kagal meremehkan pencapaian ini, menganggapnya hanya pukulan keberuntungan. Yuan terkejut dengan reaksi masternya, dan ketika dia memanggilnya, dia menjawab dengan tegas dengan kepolosan. Kagal mengumumkan dengan cukup serius dia tidak akan bersikap lunak kali ini. Menantangnya untuk menyerang lagi. Yuan memamerkan taringnya dan menunjukkan serangan seperti ular yang menakutkan, menimbulkan teror ke dalam master. Dia berhasil menjatuhkan Kagal ke tanah. Dia terus melompat kegirangan karena dia berhasil dalam serangannya lagi. Kagal bertanya-tanya dengan bingung anak apa ini. Setelah hanya mengajarinya kontrol kekuatan. Namun dia berhasil menggunakan teknik pedang rahasia lidah ular dengan cukup bebas. Master tertegun oleh kemampuan muridnya untuk memahami teknik yang dia lihat dalam pandangan sekilas pada pertemuan pertama mereka. Dan bahkan lebih lagi, mengeksekusinya dengan keterampilan yang melebihi master sendiri. Pengalaman pembunuh tua itu memberitahu pemiliknya kebenaran yang menakutkan bahwa kecuali keajaiban terjadi, Yuan sudah menjadi lawan yang tidak bisa dia kalahkan. Kagal bergumam dengan takjub, menggambarkannya sebagai anak konyol. Sementara dia melompat kegirangan, setelah mempelajari teknik itu dan mengamankan tiket makannya. Tiba-tiba, Kagal mengumumkan ajarannya sudah berakhir dan dia akan pergi saat matahari terbit. Yuan terkejut dan bertanya dengan tidak setuju, mencatat dia baru belajar dasar-dasar pedang, tetapi master meyakinkannya dia sudah memiliki semua yang dia butuhkan. Kagal mengakui dengan enggan dia telah menjadi lebih kuat darinya dalam waktu kurang dari seminggu. Kagal menyatakan kepuasan selama keterampilan pedangnya tidak akan binasa dan akan berlanjut melalui dia, menasihatinya untuk menjalani hidupnya sesukanya. Kemudian dia memujinya, mengatakan dia bekerja keras sepanjang pelatihan. Yan berterima kasih padanya dengan tulus, bertanya apakah kepergiannya karena menjadi pembunuh. Kigal menyangkal itu, menjelaskan itu adalah sifatnya untuk tidak tinggal lama di satu tempat. Yuan memanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya kepada masternya tentang tanda-tanda buruk dan serigala hitam. Dia memberitahunya tentang mimpinya melihat kepalanya terpenggal setelah melihat serigala dan bagaimana dia berpikir Kagal adalah pertanda buruk ketika mencoba membunuhnya terlebih dahulu. Kagal menjawab jika dia benar-benar membunuhnya, dia akan menjadi pertanda, menjelaskan nasib buruk tidak datang dalam bentuk spesifik yang pasti. Sebelum pergi, Kagal menawarkan nasihat terakhir kepada muridnya. Dia menasihati menemukan senjata yang sesuai dengan kekuatannya yang besar terlebih dahulu, mencatat kebutuhannya akan baja Dano, setidaknya untuk menahan kekuatannya, memicu pertanyaannya tentang baja ini. Kagal menjelaskan, baja Dano adalah logam yang diresapi sihir yang hanya ditemukan sebagai peninggalan legendaris. Dia menambahkan, metode pembuatannya hilang dan hanya dapat diekstraksi dari reruntuhan kuno, membuat senjata yang terbuat darinya sangat langka dengan hanya sedikit yang ada di seluruh dunia. Yuan mencibir pada gagasan tidak mampu membeli senjata baja Dano bahkan jika menabung sepanjang hidupnya, membenci masternya merekomendasikan senjata yang tidak dapat dibeli dengan uang. Tetapi Kagal menjelaskan dengan tajam dia tidak bermaksud membeli senjata itu, tetapi menemukan senjata yang sesuai dengan situasinya saat ini. Dia meragukan niat masternya, menuduhnya menyembunyikan motif sebenarnya sebagai pembunuh, memprovokasi kemarahan Kagal, yang memarahinya karena mengaitkan segalanya dengan profesinya. Kemudian dia menunjuk pada warna senjata yang tidak biasa untuk baja Danos. Kagal memperingatkan muridnya dengan tegas mengatakan jika dia melihat seseorang mengenakan baju zirah Thanos, bahkan dari jauh, hanya lari tanpa melihat ke belakang. Dia menambahkan tip vital lainnya. Jika kamu tidak tahu batas kemampuanmu, kamu tidak akan hidup lama, yang dia berjanji untuk diingat. Setelah Kagal menyelesaikan nasihatnya, Yuan bertanya apakah dia akan pergi sekarang. Master memintanya untuk mengukir kata-kata berikutnya ke dalam tulangnya. Dia menasihati tidak melawan lawan yang tidak bisa dia kalahkan dan melarikan diri jika situasinya berbahaya. Tetapi jika dipaksa bertarung, dia harus menggunakan cara apapun yang diperlukan dan membunuh tanpa ragu-ragu. Kagal meyakinkannya jika dia mengikuti aturan ini, dia kemungkinan besar tidak akan mati. Dia menatapnya dengan serius dan memintanya untuk tidak mati. Yuan mengingat kata-kata masternya setelah pergi untuk melarikan diri jika situasinya berbahaya dan membunuh jika dia tidak bisa menghindari pertempuran dan selalu mencoba untuk bertahan hidup. Dia berjanji padanya untuk mengingat kata-kata itu. Di Kastil AS, Madame Ates bertanya kepada Karamov apakah alkoholnya cocok dengan seleranya. Karamov melemparkan cangkir itu dengan jijik, mengatakan rasanya seperti air kencing busuk, dan memerintahkan agar diambil. Ibu tiri mencoba menyelamatkan situasi dengan genit, menganggap memecahkan cangkir itu tindakan yang mahal, dan bertanya apakah dia tidak menyukainya. Istri itu meratap, mengatakan alkohol yang lebih baik ada di kamar tidur Lord Gesson. Dia dengan berani menyarankan Karamov, lelah dari perjalanannya, pindah ke kamar tidur yang nyaman daripada tinggal di aula. Dia meyakinkannya kamar Lord sangat nyaman dan tidak akan mengecewakannya. Dia mendekatinya, berbisik dengan menggoda bahwa mereka sendirian dan bisa menghabiskan waktu yang indah bersama, bertanya apakah dia setuju. Tetapi Karamov menjawab dengan dingin mematikan,
memerintahkannya untuk keluar dari hadapannya. Istri itu mencoba mempertahankan ketenangannya meskipun dihina, mengingatkannya akan waktu yang ketat dan meminta izin untuk mulai menerimanya, mencatat Lord akan kembali terlambat. Tiba-tiba, mata Kramov berkilat dengan kilauan merah yang menakutkan. Dia bergumam dengan bosan bahwa dia lelah dengan situasi ini. Kemudian dia mengumumkan keputusannya untuk mulai bersenang-senang. Kramov menjepit leher Madame Ites, menggambarkan pembantaian itu sebagai hiburan yang dikenal sebagai pembunuhan. Philip menyaksikan adegan itu dengan terkejut, mencoba untuk tidak mengeluarkan suara agar Kramov tidak menemukannya. Di luar, Yuan mencapai pinggiran desa dan terkejut dengan pemandangan yang mengerikan. Dia melihat api melalap seluruh desa dan membeku karena terkejut, bertanya-tanya dengan takjub mengapa desa itu terbakar.